Alhamdulillah Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan kajian subuh kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Rakib Jamari MA. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'illah hidayatan lana. Kajian kita pada subuh hari ini tentang lautan mengandung api. Oh, ini kejutan sekali. Ternyata Al-Quranul Karim di dalam surat At-Tur ayat yang ke-6 mengatakan wal bahrul masjur. Di dalam lautan itu ada api. Masya Allah. Baru orang tahu pada abad sekarang ini, abad yang ke-21. Sebelumnya orang tidak tahu bahwa di lautan itu di bawahnya ada api. Yang paling banyak ditemukan orang di bawah lautan perbatasan Inggris dan Prancis. Ketika membuat terowongan itu diketahui di bawah lautan itu ada api. Orang membuat jembatan sekarang kan tidak lagi pakai di atas tapi di bawah, melalui terowongan macam Istiqlal dengan gereja yang di sebelah jalannya itu, orang tidak lagi lewat di atas, lewat terowongan. Lewat dari Istiqlal juga ke Monas lewat terowongan. Nanti dari Sulawesi ke EKN, ibu kota Indonesia yang baru, lewat terowongan. Jadi katanya lebih efisien lewat di bawah daripada lewat di atas. Biayanya pun lebih banyak dan mengganggu habitat dari kehidupan makhluk di tanah, permukaan tanah. Tapi kalau di bawahnya tidak. Nah, begitulah penggalian terowongan itu di bawah laut. Di dalam laut orang menemukan ada api. Firman Allah di dalam surat At-Tur, surat yang ke-52. Wal bahrul masjur. Di dalam laut, di bawah laut itu ada api. Masya Allah. Jadi luar biasa. Hal ini ditanyakan orang, kenapa banyak di dalam Al-Quran? Tak ditemukan orang dalam Injil, dalam Bible, dalam kitab-kitab yang lain. Kenapa itu banyak ditemukan? Kenapa banyak di dalam Al-Quran? Al-Quranul Karim membuka rahasia alam semesta ini, rahasia pintu gaib dan rahasia-rahasia kehidupan masa yang akan datang yang tak terpikirkan oleh manusia, yakni kehidupan di alam barzakh. Sudah alam barzakh menempuh satu alam lain lagi yang tak terbayangkan juga oleh kita tanpa adanya wahyu dari Allah, namanya alam akhirat. Kita melewati 5 alam di mana kita tidak tahu sebelumnya. Pertama, kita berada di alam roh. Kita berada di alam roh, rohnya Nabi Adam,
roh nabi-nabi seluruhnya, roh orang tua kita sama, sebaya umurnya, sama di alam roh, diciptakan oleh Allah. Cuma dari alam roh itu kita akan masuk kepada alam yang kedua, alam rahim. Ini yang pakai hukum tertib antri. Waktunya berbeda-beda, ada yang ribuan tahun, ada yang puluhan ribu tahun, dan ada hanya setahun atau semenit. Jadi dari alam roh kita ditiupkan ke alam rahim. Di alam rahim kita juga tidak sadar, kita tidak tahu. Orang di luar yang tahu, ayah kita tahu, ibu kita tahu, kita berada di alam rahim, tapi kita tidak tahu. Kita tahu-tahu sudah muncul saja ke dunia. Jadi kita sudah melewati alam roh. Itu jutaan tahun bahkan miliaran tahun, susah untuk mengukurnya karena dia berada di alam gaib, tidak bisa terukur. Nah, masuk ke dalam alam rahim terukur 9 bulan 10 hari. Ada yang kurang sedikit, ada yang lebih, ada yang sampai melahirkan, ada yang sebelum lahir dia sudah ditentukan dengan harus keluar dari alam dunia ini. Nah, ketika kita keluar dari alam rahim, kita juga tidak tahu apa-apa. Tak tahu kita entah dimandikan orang atau tidak, disusukan kita juga tidak tahu, sampai kita berumur 2 tahun baru mulai kesadaran. Jadi karena anak kita kalau dikasih sama neneknya ketika umur 2 tahun ke atas, ditanya, ingat gak waktu kecil? Oh ingat. Tapi kalau di bawah itu tak tahu saya. Kamu digendong oleh siapa tidak tahu. Belum ada kesadaran merekam. Nah, umur 2 tahun ke atas mulai merekam. Dan waktu itu namanya kita peka terhadap bahasa. Jadi anak umur 2 tahun sampai 5 tahun dia merekam bahasa. Apa bahasa ibunya? Itulah yang dia ucapkan. Kadang-kadang dia bertanya sampai berpuluh-puluh kali. Dia ingin menerapkan bahasa yang dia dapat, apa yang dia dengar. Nah, jadi kalau dia dengar itu bahasa-bahasa yang baik, terekam yang baik. Ada juga anak-anak yang merekam dari tetangga itu, dari permainan dia, keluar bahasa yang tidak baik, dia bawa pulang ke rumah, terekam bahasa yang tidak baik juga. Kita tegur, itu tidak baik. Nah, kalau emosi mengucapkan kata-kata yang kasar, misalnya berkelahi sesama dia. Jadi masa peka bahasa. Waktu itu anak seperti seorang filosof yang sering bertanya. Kalau filosof itu kan bertanya dia, apa itu matahari? Apa itu bumi? Kalau pertanyaan apa, itu pertanyaan filosofis. Tapi kalau pertanyaan siapa, itu pertanyaan orang ingin berkenalan, ta'aruf, sekedar tahu. Tapi kalau apa manusia itu kita tidak bisa jawab. Itu yang bisa jawabnya para filosof. Apa bulan, apa bintang, apa manusia itu. Jadi pertanyaan apa itu dimiliki oleh anak kecil. Nah, ketika peka bahasa, kita boleh jawab yang benar. Kadang-kadang ibu bapaknya tidak kuat melayani, tidak usah tanya-tanya katanya. Itu tidak boleh. Tidak boleh mematikan kreativitas anak ingin bertanya, karena waktu itu saraf-saraf sensoris, saraf cerebral yang terdapat pada otaknya sedang bekerja dengan baik. Karena itu selalulah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dia mau tidur, dengarkan ayat Al-Quran. Itu terekam sampai dia dewasa. Masa-masa peka bahasa 2 tahun sampai 5 tahun. Nah, kesadaran kita juga ada pada waktu itu. Nah, setelah itu kita berada pada alam dewasa. Kita sudah tahu. Mulai kita bertanggung jawab. Mulai disebut dengan baligh. Baligh itu bahasa Arabnya, bahasa kitanya sampai umur. Baligh. Berakal itu mumayyiz, bisa membedakan. Mumayyiz itu artinya membedakan antara buruk dan baik. Sudah mumayyiz. Kalau baligh itu sampai umur, perkiraan umur 9 tahun ke atas, itu sudah mumayyiz.
atau ditandai dengan bahasa tubuh, mumayyiz, bisa membedakan. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan yang kita alami, alam roh, alam rahim, alam dunia. Dunia berasal dari kata dana, daniu, dunia, artinya jembatan sementara. Halia ini tanam-tanaman, ke barat juga akhir condongnya. Dunia ini hanya sebagai jembatan, ke akhirat juga kita akhirnya. Jadi jembatan sementara menuju alam barzakh. Alam barzakh itu artinya dinding, di mana orang berada di alam kubur, bisa di alam kubur, bisa dijatuh ke laut, bisa mati di atas gunung karena memanjat gunung, dan banyak hal lain. Setelah dia keluar dari dunia ini, dia berada di alam barzakh, walaupun tempatnya berbeda-beda. Barzakh artinya dinding. Jadi antara kita dengan dia ada dinding. Di sebalik dinding itu dia bisa mendengar. Jadi orang yang mati itu mendengar doa kita. Karena ada pula orang yang melarang doa terhadap orang mati. Lah matilah habis, tidak usah didoa-doa lain. Dia lupa bahwa hanya dinding antara orang mati dan orang hidup. Yang mati itu pun cuma jasadnya, yang rohnya tidak. Jadi ketika ada kakek kita, ibu kita mati, wafat, roh itu mendengar apa yang kita kerjakan di rumah, apa yang dia perbuat. Karena itu kalau kita pergi berziarah ke kuburan itu, kita wajib memberi salam. Karena dia akan menjawab salam kita. Salam itu artinya doa. Jadi kalau ada orang beri salam, itu orang mendoakan kita, harus kita jawab juga. Nah, ketika kita berada di kuburan, kita memberikan salam, salam itu dijawab oleh orang yang berkuburan di situ. Rohnya menjawab, jawabannya itu doa. Jadi doa orang mati juga ada terhadap kita. Apa doanya? Waalaikumsalam. Kamu juga selamatlah hendaknya, berbahagialah hendaknya kamu di dunia. Jadi orang mati juga bisa mendoakan orang yang masih hidup. Nah, karena itu kata Rasulullah, ketika kita lewat di kuburan, kita beri salam. Apa salamnya ibu-ibu? Sama salam kita biasa dengan salam di kuburan? Tidak sama, beda sedikit ujungnya. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Tidak boleh baca ya ahlu, karena ada ya nida di awalnya. Jangan ya ahli diyar, salah. Ya ahlud diyar, salah juga. Yang benarnya ya ahlad diyar. Tapi kalau tidak ada diyarnya, baru boleh ahlu. Assalamualaikum ya ahlu. Tapi kalau dia bersambung, itu namanya mudhaf ilaih. Majmu', kata majmu' dalam bahasa Indonesia. Kalau dia dua kata bertemu dengan dia, itu yang pertama harus diberi baris di atas. Jadi assalamualaikum ya ahlad diyar. Maka dia jawab waalaikumsalam. Kami juga mendoakan kamu bahagia, selamat sejahtera. Nah, itu namanya alam barzakh.